Saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Lo jangan ketawa, tahu nggak? Ah enggak, siapa yang ketawa? Saya cuma senyum. Biar gua anak presiden asli, hah? Iya tahu, kalau ibu itu anak presiden asli, saya juga tahu. Loh, nggak salah lihat nih. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Kok kayak ada yang kurang? 5 kemana ini? Prabowo luar biasa. Kita mungkin akan benar-benar akan menuju yang namanya Indonesia Emas. Luar biasa. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Danantara ya, yang tujuannya konon nanti untuk mengelola perusahaan-perusahaan besar milik negara ya, yang selama ini ya dikelola oleh BUMN begitu, dan nanti katanya langsung berada di bawah presiden gitu. Tidak di bawah kementerian lagi. Kalau saya salah tolong dikoreksi teman-teman ya. Intinya banyak netizen yang memuji langkah Prabowo ini karena ini dianggap sebagai sebuah gebrakan yang sangat mengejutkan. Tapi ya pastilah ya akan selalu digoreng ya hingga gosong oleh kaum 16% ya, RT 16 RW 24. Hehehe. Yang unik teman-teman ya. Saat peresmian kemarin ya, hadir ya Presiden Indonesia ke-6 ya, dan Presiden Indonesia ke-7. Tentu Presiden Indonesia ke-8 juga hadir karena dia yang punya gawe ya. Jadi SBY dan Jokowi juga hadir lah begitu. Yang banyak dipertanyakan oleh netizen, Mama 16% mana katanya. Ternyata ya dari sini kita bisa menilai ya, Mama ini nggak dikanggukan lagi guys ya, nggak dikanggukan itu apa bang, nggak berguna gitu ya. Iyalah, karena perlu dipertanyakan sebetulnya kelebihannya Mama yang satu itu apa? Menurut saya sih nggak ada selain bikin gaduh ya kan. Iya, nggak berguna sama sekali. Hahaha. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Lo jangan ketawa, tahu nggak? Ah enggak, siapa yang ketawa? Saya cuma senyum. Biar gua anak presiden asli, hah? Iya tahu, kalau ibu itu anak presiden asli, saya juga tahu.
Siapa yang ketawa, Nek? Nggak ada yang ketawa. Toh pun ketawa, Nek, nggak ngetawain nenek, ngetawain yang lain, ya kan. Ngetawain itu orang-orang yang ya rakyat-rakyat jelata itu loh, Nek, ya. Nggak mungkin lah anak presiden asli diketawain, ya kan. Tapi ngomong-ngomong emang ada, Nek, presiden palsu, Nek. Kalau emang ada presiden asli dan presiden palsu, coba saya tanya, Nek, ya, presiden Indonesia kelima itu kira-kira asli apa palsu, Nek? Lanjut, lanjut. Loh, gak salah lihat nih. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Kok kayak ada yang kurang? 5 kemana ini? Aduh Bang, jangan gitulah, ya kan? Nggak usah pakai kucek-kucek mata, masa nggak kelihatan sebesar itu? Itu presiden Indonesia kelima, ada itu hadir itu di sebelah kiri sendiri pakai baju merah. Kan warna baju kebesarannya kan warna merah, itu loh yang pakai baju merah, yang hormat itu. Ada, lanjut, lanjut. Salam logika. Guys, ada yang punya perasaan sama nggak sama gua? Kok gua merasa ya bahwa sekarang ini sama saja dengan 3 periode, tapi pakai second account. Satu lagi guys, ada berita lucu. Ormas agama akan menjadi penasihat di Danantara. Ya Allah, koruptor tuh nggak takut sama Tuhan, apalagi sama ormas agama. Nggak ada Pak, nggak ada yang ngerasa seperti Bapak ya. Bapak kan ngerasa bahwa ada presiden yang 3 periode cuma ganti akun aja, ganti akun gitu ya, second account. Jadi pakai akun berbeda, ganti casing lah macam kayak gitu lebih mudahnya. Nggak ada Pak yang ngerasa gitu, nggak ada. Cuma Bapak aja mungkin ngerasa begitu ya kan, karena mungkin ngerasa masa depan Bapak suram gitu kan sebagai buzzer, habis ini mungkin nganggur ya karena nggak ada lagi yang bayar ya, anggaran diefisiensikan oleh Prabowo, akhirnya nggak bisa dimainkan lagi, buzzer nggak ada yang bayar ya, uangnya nggak ada, ya udahlah rasain sendiri Pak ya. Lanjut. Nah, macam kayak gini lah para pendukung Jokowi, Prabowo ya kan. Iya, muda-muda, cantik-cantik, smart-smart. Coba itu tengok itu, ya kan? Tengok itu para pendukungnya warga 24%. Mak Tarwiyah, ya kan? Aduh, Mbah Sangkuni, waduh, udah uzur-uzur bro, ya kan? Pendukungnya warga 16%. Yang paling muda itu yang aku bule, dan itu pun sekarang udah mulai peot. Ada. Lanjut. Presiden Prabowo per hari ini sudah mengesahkan apa itu yang namanya Danantara, Daya Agata Nusantara, yaitu sebuah badan yang mana nanti akan mengelola perusahaan-perusahaan BUMN besar seperti mungkin Bank Himbara, PLN, apa segala macam, itu dikelola ya dalam badan yang namanya Danantara ini, dan itu langsung di bawah presiden. Nah, nanti dividennya, pembagiannya tidak lagi digunakan sebagai belanja negara, tapi digunakan untuk investasi. Ini luar biasa. Dan satu hal lagi yang paling menarik dalam acara itu, saya melihat bahwa Pak Prabowo mengundang Pak SBY, mengundang Pak Jokowi, dan Prabowo berdiri di tengah. Artinya apa? Kekuatan besar Indonesia sudah disatukan oleh Pak Prabowo. Artinya kita akan mengalami yang namanya stabilitas politik, keberhasilan ekonomi, dan mungkin kita akan menuju kejayaan besar Indonesia. Syaratnya kalau ekonomi mau bagus, ya politik harus stabil, ya, stabilitas politik baru stabilitas ekonomi. Nah, ini sudah dikerjakan oleh Pak Prabowo. Hormat
Pak Prabowo luar biasa. Kita mungkin akan benar-benar akan menuju yang namanya Indonesia Emas. Luar biasa. Merdeka. Ya, ini ya Batman Power ini akhir-akhir ini mulai keren komentar-komentarnya teman-teman ya. Mungkin karena setelah berteman dengan Aguan gitu kan, jadi cerdas dikit ya kan. Ya itulah seperti yang disampaikan oleh banyak pepatah ya, termasuk dalam ajaran Islam kan disebutkan ya. Kalau kita berteman dengan penjual minyak tanah, maka kita akan ikut bau minyak tanah kan seperti itu. Berteman dengan penjual minyak wangi, kita ikut wangi. Ya iyalah, selama ini si Batman Power ini mungkin bertemannya itu dengan anak-anak wabah gitu kan ya. Ya macam anak wabah, menular ke dia, kena wabah juga dia. Nah, mungkin akhir-akhir ini dia berteman dengan Aguan ya kan. Aguan konglomerat, Bro. Agak cerdas dikit pikirannya ya kan. Iyalah. Akhirnya dia berani menyerang yang namanya itu si Said Gaduh ya kan, ikan buntal. Mantap, lanjut. Banyak banget yang minta gue buat bahas Danantara yang baru aja diresmiin sama Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia per hari ini. Ya kurang lebih Danantara ini ya badan pengelola investasi semacam Temasek ya Singapura dan juga khazanahnya Malaysia. Pertanyaannya apakah bagus si Danantara ini ya? Kalau menurut gue sih bagus-bagus aja kalau misalnya dipegang sama tenaga-tenaga yang profesional dan juga ahli di bidangnya. Terus juga harus dijauhin sama agenda-agenda politik gitu ya. Karena kita tahu kan korupsi ini di Indonesia nih banyak banget celahnya. Apalagi kan ini uang seger gitu yang 14.000 triliun yang diambil dari dividen BUMN dan sebagainya gitu. Ini kalau misalnya udah dilihat sama orang-orang yang punya agenda nih ya, ini lahan basah banget. Tapi ya gue paham lah target Pak Prabowo memang harus ada game changer lah untuk merubah situasi Indonesia yang kita tuh selalu stuck di middle income trap. Dimana ya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu stuck di 5% gitu. Karena targetnya Pak Prabowo ya harus 8% lah at least biar kita keluar dari middle income trap. Karena yang kita tahu kan so far ya Indonesia tuh ekonomi itu sangat ketergantungan sama investor asing dan itu ya bikin kita stuck di sini-sini aja nggak maju-maju. Ya tapi apapun itu gue pribadi gue mendukung lah dengan adanya Danantara asalkan tadi ya Pak Prabowo bisa memilih orang-orang yang tepat dan berkualitas untuk menduduki posisi-posisi strategis di Danantara. Apalagi kan info-info yang beredar nih ada orang-orang yang memang udah punya kasus korupsi gitu ya sebagai inisiator. Ya tapi apapun itu kita lihatlah apakah ini bisa jadi awal mula kemajuan Indonesia atau malah membuat Indonesia malah jadi suram gitu ya dengan kegagalan Danantara. Iya, ya mudah-mudahan lah Bang ya, jangan sampai itu menjadi awal keterpurukan Indonesia karena memang ke depan ya nggak ada yang bisa memprediksi nasib ya walaupun banyak faktor dan variabel yang bisa digunakan untuk melakukan prediksi, tetapi tingkat keakuratannya ya semua katanya orang Islam itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala kan seperti itu. Iya, kita hanya berusaha dan berdoa gitu loh. Yang jelas Danantara ini adalah salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia ke-8 Prabowo Subianto untuk membuat Indonesia ini benar-benar maju gitu. Jadi hasil dari perusahaan-perusahaan besar negara itu tidak digunakan CSR-nya untuk partai misalnya, ya kan? Enggak, tapi digunakan untuk investasi. Jadi ke depan kekayaan Indonesia itu akan berlipat-lipat. Itulah yang dilakukan oleh banyak negara di Eropa termasuk Malaysia dan Indonesia baru memulainya sekarang. Jadi harus kita dukung lah ya. Lanjut. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk turut hadir dan menyaksikan peresmian Badan Pengelola Aset dan Kekayaan Republik Indonesia, Danantara. Pertanyaannya adalah, mengapa Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tidak diundang? Apakah ini terkait dengan konstelasi politik hari ini? Jelas itu jawabannya. Tetapi yang lebih dari itu adalah bahwa Prabowo Subianto hendak memberi pesan bahwa akar pahit itu kiranya tidak ada dalam diri seorang Megawati kalau memang ia ingin diundang dalam kali kesempatan lainnya dalam acara-acara kenegaraan untuk ikut serta dalam dinamika berdemokrasi dan di pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, publik luas menunggu
apakah ada respon dari Megawati Soekarno Putri ketika kemesraan terjadi di antara 3 presiden sekaligus? Luar biasa cara memainkan seni politik dari seorang Prabowo Subianto. Lah yaitu, kenapa kok Presiden Indonesia kelima nggak hadir ya kan? Padahal ini presiden yang menurut saya paling arogan gitu ya. Orang se-Indonesia Raya sudah tahu lah ya kan, sejak TK, SD kan diajarin Presiden Indonesia pertama itu siapa, kedua siapa, kelima siapa, pastilah disebutkan ya, walaupun fotonya sudah nggak dipajang lagi di sekolah-sekolah, di kelas-kelas. Tapi pasti disebutkan, jadi nggak usah lah ngaku-ngaku, saya ini ya Presiden Indonesia kelima, anaknya presiden asli, nggak usah bilang gitu. Kalau kayak macam gini gimana ya kan, nggak diundang ya kan, nggak tahu juga diundang apa enggak ya, mungkin diundang lah tapi nggak hadir gitu kan, iya. Karena dia tahu nggak dijadikan apa-apa ya, nggak dijadikan pejabat, nggak dijadikan penasehat. Coba kalau dijadikan penasehat ya pasti akan muncul gitu kan, walaupun dia nggak hadir tetapi akan muncul di banyak media bahwa penasehat ya, Dewan Penasehat Danantara ini misalnya Presiden Indonesia kelima, ke-6 dan ke-7. Enggak, yang tertulis cuma Presiden Indonesia ke-6 dan ke-7. Yang kelima kemana Bang? Nggak tahu lah ya kan, mungkin sedang ngurusin demo itu. Lanjut. Iyalah katanya Upin Ipin, iyalah. Semua orang udah tahu ya kan bahwa SBY itu pernah menjadi Menko Polhukam seingat saya di masa pemerintahannya Ibu Ketum ya. Iya, ngerti. Tapi begini loh, kalau dikatakan bahwa SBY jadi presiden gara-gara itu mamak kau itu. Mamak kau itu tahun 2004 juga mencalonkan diri sebagai presiden berpasangan dengan Hasyim Muzadi. Masih ingat lah saya, ya kan? Iya, macam dulu itu saya masih sangat muda, tapi ya masih ingat lah saat itu siapa saja yang bertarung dalam Pilpres. Kau katakan SBY jadi presiden gara-gara mamak kau. Mamak kau sendiri saja mencalonkan diri lagi sebagai presiden tahun 2004. Nggak jadi, jangan sombong lah. Nggak, gimana ya? Udah nggak zamannya sekarang itu menipu rakyat gitu kan. Rakyat itu udah cerdas-cerdas. Nggak macam kader-kader kau itu ya. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang buzzer kebo ya, yang bertanya apakah ada yang merasa sama seperti dirinya ya, yaitu dirinya merasa saat ini ada presiden 3 periode, cuma pakai akun lain gitu lah, cuma ganti casing. Waduh. Pasti ini maksudnya adalah menyindir Jokowi teman-teman ya, yang walaupun sudah tidak lagi jadi presiden tetapi tetap dianggap jadi pejabat di negeri ini dan bisa mengendalikan Prabowo versi mereka ya kan. Ya beginilah orang iri ya kan. Mungkin dia juga iri karena SBY dan Jokowi jadi Dewan Penasehat Danantara, sementara mamaknya dia nggak jadi apa-apa ya kan, diundang aja nggak hadir atau mungkin nggak diundang gitu. Jadi untuk menutupi malunya ya tadi kader kebo ya yang bagian terakhir itu ya, kader elit kebo menyebut bahwa Jokowi dan SBY itu jadi presiden itu gara-gara mamaknya dia. Aduh, terserah kalian lah, yang penting kalian senang. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini
adalah tentang Danantara yang tujuannya nanti untuk mengelola perusahaan-perusahaan besar milik negara ya, dan nanti langsung berada di bawah presiden ya, tidak di bawah kementerian lagi. Kalau misalnya ya apa yang saya sampaikan ini keliru, tolong dikoreksi ya, dan tulis di kolom komentar ya. Tentu ini adalah sebuah gebrakan yang sangat mengejutkan teman-teman ya, tetapi walaupun ini tujuannya baik, tetaplah ya, akan selalu digoreng hingga gosong oleh kaum 16%. Waduh, waduh, waduh. Yang unik teman-teman ya, saat peresmiannya kemarin ya, eh, hadir Presiden Indonesia ke-6 ya, ke-7 dan juga ke-8. Yang banyak dipertanyakan netizen ya, Mama 16% mana katanya? Kok nggak kelihatan batang hidungnya? Waduh, waduh, mungkin sedang ngurusin demo kali ya. Ya begitulah ya. Mama kau itu tidak berguna, jadi nggak diajak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.